Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syukri SK MAG dan Ibu Ivelda Ningsih SEIMA selaku dosen pengampu manajemen lembaga keuangan syariah non-bank. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang institusi wakaf dengan anggota kelompok. Yang pertama Mutia Geminda dengan nomor NIM 20 30 40 10 84. Kedua Sri Anggraini dengan nomor NIM 20 30 40 11 25. 3 Vina Auliadeska dengan nomor NIM 20 30 40 11 34. Yang keempat Yogi Ardinov dengan nomor NIM 20 30 40 11 48. Institusi wakaf. A. Mekanisme operasional institusi wakaf. 1. Pengertian wakaf. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan, yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Istilah fikih yang semakna dengan wakaf antara lain al-hadf dan as-sabil. Maka tidak heran di dalam kitab Imam Syafi'i Dal Al-Syiah menyebutkan wakaf dengan menyebutkan lafaz al-hadf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian secara terminologi, wakaf adalah menahan asal atau pokok barang atau harta dan mender makan buah hasilnya atau mendaya gunakan manfaatnya untuk sabilillah. Dengan arti kata, harta disedekahkan untuk kepentingan sosial dengan ketentuan yang dapat dinikmati itu hanya manfaatnya saja dapat mengurangi dan merusak pokok atau asal barang tersebut. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah penyerahan pemberian hak milik yang bersifat kekal bendanya dan tidak boleh dilakukan perpindahan milik serta manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mekanisme operasional institusi wakaf. Untuk menjamin kelancaran harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dalam konteks wakaf, pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Monzer Kaf, gagasan menyisihkan sebagian pendapat wakaf untuk merekonstruksikan harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Oleh karena itu, Kaf membedakan pembiayaan proyek wakaf dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional. Mengelola dan memperdayakan harta wakaf dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain. Yang pertama, memprioritaskan harta wakaf umat yang berupa tanah untuk bertujuan produktif. Kedua, menghimpun dana wakaf. Yang ketiga, menginvestasikan harta wakaf tersebut untuk kepentingan umat. Yang keempat, menyalurkan ke arah yang tepat. Dan yang kelima,
Agar harta wakaf itu bisa dioptimalkan dengan baik, maka harta tersebut harus dikelola secara profesional oleh orang yang dapat dipercaya. Pengelolaan dana wakaf ini terbagi menjadi: yang pertama, pengelolaan dana wakaf pada bank syariah. Beberapa peran yang bisa diunggulkan bila wakaf dikelola oleh bank. Yang A. Jaringan kantor. B. Kemampuan sebagai food manager. C. Pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi. D. Citra positif. Yang kedua, pengelolaan wakaf pada lembaga swasta. Keunggulan yang didapat bila wakaf dikelola oleh swasta. Yang A. Sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. B. Ada kontrol langsung oleh masyarakat. C. Menumbuhkan solidaritas masyarakat. Mengenai pengolahannya dan pengembangannya, harta benda wakaf diatur dalam pasal 42 sampai 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menyebutkan bahwa hazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dalam hal pengolahannya dan pengembangannya, wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan pinjaman. Maka digunakan lembaga pinjaman syariah. Dalam pengolahannya dan pengembangannya harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali di atas dasar izin tertulis dari Barisan Wakaf Indonesia. B. Perkembangan institusi wakaf di Indonesia. Perkembangan wakaf di Indonesia dibagi dalam 3 kurun waktu. Yang pertama, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia atau bersamaan dengan perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenalnya wakaf masjid, wakaf langgar atau surau, dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya. Pada mulanya, lembaga wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa pewakafan merupakan masalah dalam hukum adat Islam. Indonesia. Sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dan pergaulannya. Sejak itu, persoalan wakaf telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan pengambilan sumber dari hukum Islam. Dua, pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajah Belanda sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, untuk menyesuaikan dengan negara Republik Indonesia, dikeluarkan Petunjuk Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf menjadi wewenang bagian D atau ibadah sosial, Jabatan Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE nomor 5-D-1959 tentang prosedur perwakafan tanah. Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui Departemen Agama Republik Indonesia. Selama lebih 30 tahun, sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri,
instruksi menteri atau gubernur, dan lain-lain yang berhubungan karena satu dan lain hal dengan masalah wakaf. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang pada intinya menyatakan benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia. Di samping kenyataan bahwa hukum adat atau al-uruf adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam, sehingga dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Tiga, era peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam rangka mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara lebih baik, maka pemerintah mengeluarkan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur masalah wakaf, sehingga setelah munculnya Impres ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Pada tanggal 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf al-nuqud dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin keselestariannya dan atas dukungan politik pemerintah secara penuh. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dari pasal undang-undang ini telah mewacana yang mengemuka tentang wakaf tunai dan realitas respon dari berbagai kalangan menjadi dasar pemikiran pentingnya penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya memuat aturan tentang wakaf tunai. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang wakaf sama sekali tidak mengcover masalah tersebut. Undang-undang ini diharapkan dapat memberi optimisme dan keteraturan dalam mengelola wakaf secara umum dan wakaf tunai secara khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. C. Harta benda wakaf dan pemanfaatannya. 1. Benda tidak bergerak. Berdasarkan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan yaitu A. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B. Bangunan yang berdiri di atas tanah. C. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. D. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Benda bergerak. Berdasarkan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah A. Uang. B. Logam mulia. C. Surat berharga. D. Kendaraan. E. Hak atas kekayaan intelektual. F. Hak sewa. G. Benda bergerak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan pemanfaatan harta benda wakaf dijelaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi A. Sarana dan kegiatan ibadah, B. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, C. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, D. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, E. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. D. Kendala dan strategi pengembangan wakaf. 1. Kendala pengembangan wakaf. A. Masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tertinggi seperti tanah, rumah, dan lain-lain. B. Wakaf tunai relatif bagi di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa. C. Lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga wakaf tunai. D. Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya. 2. Strategi pengembangan wakaf. A. Sosialisasi keberadaan wakaf tunai kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu menunggu sampai jumlah tertentu hartanya guna membeli sejumlah harta untuk diwakafkan. B. Mendirikan lembaga wakaf tunai dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti takmir masjid, pesantren, dan sebagainya. C. Perlu koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kinerja antara dua lembaga tersebut dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Kesimpulan, wakaf menurut istilah syara ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Wakaf hukumnya sunnah dengan catatan pemberian itu ikhlas karena ingin mendapat ridho Allah, bukan dengan niat ingin dipuji orang lain. Sedangkan hibah dan hadiah hukumnya boleh dengan maksud agar terciptanya kasih sayang antar sesama manusia, terutama bagi pemberi dan penerima wakaf. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari wakaf, yaitu sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dengan memberi sebagian harta kepada orang lain, berusaha ikhlas dalam setiap amal ibadah tanpa mengharap balasan, dan dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan, dan persaudaraan yang lebih intim antara pemberi dan penerima. Menurut bahasa, wakaf berasal dari wakfa yang berarti radiah atau terkembalikan, dan al-tahbis tertahan, al-tasbil tertawan, dan al-man'u mencegah. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.